Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM, IPS, MTS untuk tahun 2022 ini yang sudah nungguin video lanjutan untuk pembahasan soal IPS. Nah, di video kali ini akan kakak bahaskan 10 soal-soal terbaru dan terupdate untuk soal-soal KSM, IPS, MTS. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya. Kita bahas soal yang pertama. Beragam bentuk aktivitas ekonomi dapat ditemukan di masyarakat. Dengan merujuk pada perubahan waktu dalam surat Asy-Syams ayat 3, aktivitas tersebut dapat diidentifikasi wujudnya seperti pada gambar. Oke, kita bahas terlebih dahulu surat Asy-Syams ayat 3 itu. Surat Asy-Syams atau surat yang artinya matahari itu berbunyi, ayat pertama, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Oke, itu 3 ayat dari surat Asy-Syams, yang mana ayat pertama artinya demi matahari dan sinarnya di pagi hari, kemudian demi bulan apabila mengiringi, dan ayat yang ketiga dan demi siang apabila menampakkan cahayanya maksudnya. Berarti ayat 3 demi siang. Berarti kita pilih gambar di bawah ini, yang manakah yang mewujudkan perubahan waktu atau keadaan waktu pada siang hari. Kita lihat gambar A itu terlihat siang hari, di mana langitnya sebelah sini langitnya masih terang. Berarti kita betulkan. Kemudian kita lihat di B. Di B ini ada di dalam ruangan atau di pasar, sebuah pasar yang aktif di malam hari karena terlihat banyaknya cahaya lampu. Ini berarti malam hari. Ya, ini jelas malam hari. Kalau yang ini adalah senja atau menjelang malam karena lampu-lampu dari pedagang itu sudah mulai hidup. Berarti jawabannya adalah A. Baik, kita bahas soal yang kedua. Pandemi COVID-19 telah memunculkan aktivitas baru dalam bentuk 5M. Gerakan ini disosialisasikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menekan jumlah korban akibat paparan virus corona. Kesediaan individu atau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut pada hakikatnya adalah A. Bentuk kepatuhan terhadap norma hukum, B. Wujud kerelaan menegakkan norma kebenaran, C. Menciptakan kebaruan atas norma kebiasaan, D. Implementasi kesehatan atas norma kebaikan. Jawaban yang tepat adalah D. Implementasi kesehatan itu termaktub dalam UUD pasal 28H. Bahwa pada pasal 28H itu dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu adalah sebuah implementasi kesehatan atas norma kebaikan. Norma yang didasarkan pada kesadaran manusia itu sendiri untuk untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan yang memang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Karena setelah dia melakukan suatu kebaikan, maka orang lain juga akan ikut baik. Orang lain juga ikut sehat. Kalau dia menjaga dirinya sendiri, otomatis orang lain yang berinteraksi dengan dia juga akan ikut sehat. Itu maksudnya. Berarti jawaban yang tepat adalah implementasi kesehatan atas norma kebaikan. Baik, kita bahas soal yang ketiga. Tidak terasa lemari pakaian Sasa telah penuh. Meskipun demikian, gadis yang berusia 19 tahun tersebut tetap membeli pakaian setiap melihat ada promosi pakaian baru di marketplace. Perilaku sosial Sasa ini adalah bentuk dari konsumtivisme yang secara tegas dilarang dalam ayat berikut. A. Yang berbunyi, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini adalah Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang menjelaskan tentang Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini pengertian dari Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang option B, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Ini adalah
Quran surat Al-Isra ayat 26. Yang makna surat ini adalah janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Artinya dilarang berbuat boros itu ya. Janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Yang ketiga atau yang C, innalladzina la yu'minuna bil akhirati rayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Surat yang ketiga ini adalah surat Quran, surat An-Naml ayat 4. Yang arti dari surat ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, maka Allah jadikan indah bagi mereka perbuatan mereka, sehingga dia selalu bergelimang dalam kesesatan. Jadi itu makna surat dari yang C, artinya adalah orang-orang yang tidak beriman Allah biarkan dalam kesesatan. Kemudian Quran yang surat yang D, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang D ini adalah surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya adalah Allah menyuruh kita untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Infakkan harta di jalan Allah. Jadi yang mana yang tepat? Jawaban untuk pertanyaan di atas yaitu bentuk dari sikap konsumtivisme. Padahal pakaiannya tuh udah penuh, tetapi dia tetap membeli pakaiannya secara terus-menerus, memiliki sifat konsumtivisme. Dan secara tegas sifat ini dilarang oleh Al-Quran surat. Jawaban yang tepat adalah B, bahwa Allah melarang berbuat boros. Itu Quran surat Al-Isra ayat 26. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Salah satu kerusakan lingkungan seperti yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 41 adalah berkurangnya luas hutan mangrove di pesisir pantai karena aktivitas ekonomi masyarakat sekitar wilayah tersebut. Bentuk koersi dari permasalahan tersebut adalah, kita ingat ya, dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu dijelaskan bahwa telah terjadi kerusakan baik di darat atau di laut karena ulah aktivitas manusia. Itu makna dari surat Ar-Rum ayat 41. Lalu bagaimana bentuk koersi dari permasalahan tersebut? Saya jelaskan bahwa koersi adalah pengendalian konflik yang dilakukan dengan tindakan keras. Artinya dia tidak akan melakukan cara damai. Tidak cara damai. Nah, saya ulangi bahwa koersi adalah pengendalian konflik yang dilakukan dengan tindakan keras, yaitu tidak dengan cara damai. Nah, di mana option di bawah ini yang menjelaskan sebuah bentuk koersi dari permasalahan tersebut? A. Masyarakat berinisiatif untuk mengurangi luas area tambak di bekas hutan mangrove. B. Seluruh masyarakat melakukan gotong royong membersihkan hutan mangrove setiap minggu. C. Semua warga desa menanam tanaman bakau di areal tambak bekas hutan mangrove. D. Pemerintah mengancam untuk mendenda para penebang kayu bakau di hutan mangrove. Nah, ini adalah satu bentuk koersi yang dilakukan dengan cara tindakan keras. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang kelima. Seorang siswa MTS sedang mengamati jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang berada di lahan persawahan. Hasil pengamatan itu kemudian dicatat dan dikelompokkan serta dianalisa sehingga terbentuk sebuah rantai makanan. Perilaku siswa MTS ini adalah cerminan dari keimanan atas Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, yaitu A. As-Sami', B. Al-Basar, C. Al-Alim, B. Al-Khabir. Kalau As-Sami' itu artinya maha mendengar. Maha mendengar. Kalau Al-Basar itu maha melihat. Kalau Al-Alim maha mengetahui. Kalau Al-Khabir itu maha teliti. Maha teliti atau maha mengetahui segala perkara tersembunyi atau maha waspada. Jadi yang mana jawaban yang tepat? Karena akan ragu antara B, C sama A, B, C, dan D. Itu akan meragukan. Nah, kita lihat di soal kembali.
mengamati, kemudian hasil pengamatan dicatat, dikelompokkan, dianalisa sehingga terbentuk sebuah hasil laporan berupa rantai makanan. Ini adalah sebuah pengamatan, harus dilakukan secara teliti, harus dilihat secara detail. Jadi lebih tepatnya adalah itu cerminan perilaku dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah, yaitu Al-Khabir, yaitu Maha Teliti. Kalau sekadar melihat itu bisa saja melihat biasa, tetapi kalau untuk pengamatan itu lebih ke teliti, penelitian. Jadi jawabannya adalah Al-Khabir. Soal yang keenam, sebagai ketua RT, Pak Ahmad seringkali menjadi mediator atas beragam konflik individu yang timbul di lingkungan tempat tinggalnya yang multikultur. Multikultur ini artinya adalah beragam budaya, beragam agama, beragam suku, dan semuanya keberagaman. Nah, dengan mengacu kepada peristiwa yang terjadi pada sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib ketika memutus perkara baju perang besinya, jika ada suatu kasus di antara warganya yang berbeda identitas, maka yang dilakukan oleh Pak Ahmad adalah, kita cerita sedikit tentang peristiwa perkara baju perang besi. Jadi Ali bin Abi Thalib pada suatu hari itu melihat bahwa baju besi pasukannya atau prajuritnya itu ada pada seorang Nasrani. Jadi dia melapor kepada seorang hakim, dia menjelaskan ke hakim bahwa baju yang ada di orang Nasrani itu adalah baju perang besi Ali bin Abi Thalib. Namun di dalam persidangan si hakim ini berlaku adil dan tidak memihak. Jadi dia menjelaskan mendengarkan semua penjelasannya sehingga pada akhirnya adalah yang memenangkan kasus itu adalah seorang Nasrani tadi. Namun akhirnya setelah persidangan selesai, Nasrani tadi kembali menemui Ali bin Abi Thalib. Kemudian bilang bahwa dia mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dilihat dari bagaimana dia bersikap pada saat persidangan. Lalu pada saat itu langsunglah si Nasrani tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Sehingga pada saat itu juga Ali bin Abi Thalib si Nasrani tadi ingin mengembalikan baju perang tadi, tetapi Ali bin Abi Thalib bilang bahwa kau adalah sekarang saudaraku karena kau baru saja masuk Islam, berarti baju ini juga adalah milikmu. Makanya dia berikan lagi baju perang tersebut kepada si Nasrani yang sudah masuk Islam tersebut. Nah, melihat dari cerita tadi, kita bisa lihat bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh Pak Ahmad ketika ada warganya yang mempunyai kasus namun berbeda identitas. Yang harus dilakukannya adalah A. Mengarahkan terjadinya kompromi di antara warga yang berselisih, B. Mendorong warga yang berselisih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, C. Memperlakukan warga yang berkonflik secara adil dan tidak memihak, D. Mendorong terjadinya akulturasi konflik di antara warga yang berbeda. Jadi jawaban yang tepat itu adalah memperlakukan warga yang berkonflik secara adil dan tidak memihak. Baik, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Setiap hari Jumat, seluruh siswa-siswa di MTS melakukan penggalangan dana yang diperuntukkan untuk siswa yang terkena musibah dan masyarakat yang sedang terkena bencana alam. Mereka menyalurkan sendiri bantuan tersebut dan juga melalui lembaga pengumpul zakat dan sedekah. Lembaga-lembaga sosial yang terdapat dalam narasi dan serta dalil Al-Quran yang tepat adalah, jadi lembaga-lembaga sosial itu ada 5. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, itu lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga politik dan hukum. Yang kelima, itu lembaga pendidikan. Nah, surat yang menjelaskan tentang cerita di atas, kemudian lembaga-lembaga yang terkait adalah, kita lihat option A, Surat Al-Hadid ayat 7, lembaga pendidikan, lembaga keluarga, dan lembaga agama. Dalam surat Al-Hadid ayat 7 itu dijelaskan bahwa tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Ada lembaga pendidikan, lembaga keluarga, dan lembaga agama. Kita kunci dulu jawabannya. Yang B, Al-Baqarah 261 tentang lembaga sosial. Kalau di lembaga sosial ini dijelaskan, yang ditanya adalah lembaga-lembaga sosial yang ada yang 5 itu. Jadi kalau dimasukkan lagi lembaga sosial itu tidak masuk ya.
Di Al-Baqarah 261 itu tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahala bagi mereka yang ikhlas. Itu makna dari surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian surat Al-Baqarah 245 yang C. Al-Baqarah 245 itu menjelaskan tentang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan gantinya dengan yang banyak. Lembaga yang terlibat adalah lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Ini juga bisa dibenarkan. Yang kemudian yang D, Az-Zariyat ayat 19, artinya adalah pada harta kita ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi itu makna dari surat Az-Zariyat ayat 19. Kemudian lembaga-lembaga sosial yang terdapat dalam narasi cerita di atas itu adalah lembaga sosial. Sama ya. Yang ditanya adalah lembaga-lembaga sosial yang 5 ini, dia ada di antara yang 5 ini. Jadi yang mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat itu adalah ragu antara A sama C, tapi saya lebih memilih ke lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Tapi kalau ada adik-adik yang punya jawaban yang lain, boleh silahkan ditulis di kolom komentar antara A atau C. Baik, kita ke soal yang ke-8. Pak Furqon adalah pedagang sembako yang paling besar di desanya. Sebagai seorang muslim yang taat, dia tidak menggunakan sistem dua harga pada setiap barang yang dibeli oleh masyarakat dengan cara berhutang. Barang yang dibeli dengan cara cash atau utang memiliki harga yang sama. Agar tidak lupa, Pak Furqon juga memiliki buku catatan utang piutang. Nah, aktivitas pencatatan yang dilakukannya sesuai dengan tuntutan Islam yaitu A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Oke, pada Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, artinya berhutang, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi di sini adalah anjuran untuk menuliskan tentang utang piutang. Kemudian yang B, sebenarnya ini udah langsung tahu jawabannya ya, bahwa benar jawabannya adalah A, tetapi kita perlu tahu untuk Al-Baqarah 283 itu tentang apa. Jadi surat Al-Baqarah ayat 283 itu tentang adanya jaminan jika kita dalam perjalanan dan berhutang, sedangkan kita tidak memperoleh seorang penulis, maka ada barang jaminan yang kita tinggalkan. Berhutang di perjalanan, maka harus ada barang jaminan. Nah, kemudian yang Al-Hadid ayat 7 tadi itu jelas ya tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Harta di jalan Allah. Kemudian kalau Al-Baqarah 261 itu juga tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah, dan Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Jadi jawaban yang tepat itu adalah aktivitas pencatatan hutang piutang agar tidak lupa itu adalah tuntutan Islam pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi artinya yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa apabila kita bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kita menuliskannya. Nah, oke, itu soal yang ke-8. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Belanja online menjadi cara kontemporer yang memudahkan orang lain untuk mendapatkan barang. Kemudahan ini telah memicu beragam bentuk kehidupan masyarakat yang mengarah pada hedonisme dan materialisme yang berakibat negatif pada kehidupan individu dan masyarakat sejak kemunculannya. Sebagai muslim, kita wajib untuk merefleksikan bentuk-bentuk kehidupan sosial yang bersifat negatif tersebut sehingga dapat menjadi insan ulul albab. Perintah ini dapat kita jumpai pada, kita harus tahu dulu pengertian ulul albab. Jadi ulul albab itu adalah artinya manusia yang berakal. Nah, perintah ini dapat kita jumpai pada Al-Quran surat berapa? Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Oke, dijelaskan langsung ya, bahwa Ali Imran ayat 190 itu menjelaskan tentang manusia ulul albab. Artinya adalah manusia yang senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadabburi, observasi, mengintrospeksi akan adanya sesuatu. Kemudian Al-Quran surat
Az-Zumar. Sebenarnya ini udah langsung tahu jawabannya ya, yang A benar itu jawabannya. Tapi kita harus cek dulu jawaban yang B, C, dan D untuk sebagai referensi jawaban kita seandainya nanti ada pertanyaan tentang surat-suratnya ini. Jadi kita sudah tahu makna dari surat tersebut. Oke, Quran surat Az-Zumar 21 itu tentang hujan. Hujan yang diturunkan Allah untuk menumbuhkan tanaman. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 21 itu tentang orang-orang yang takut akan hisab yang buruk. Takut akan hisab buruk. Kemudian Quran surat Yusuf ayat 11, ayat 111 itu tentang Al-Quran, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Oke, jadi tentang manusia ulul albab itu dijelaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 190. Oke, kita lanjut ke soal ke-10 atau soal terakhir untuk video kali ini. Beberapa wilayah dari negara ASEAN menjadi rute masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Indonesia dan negara sekitarnya. Jika wilayah tersebut memiliki karakteristik seperti penduduknya menjadi mayoritas Muslim dan penghasil minyak terbesar di ASEAN, maka negara yang dimaksud adalah A. Brunei Darussalam, B. Indonesia, C. Myanmar, D. Malaysia. Jadi jawabannya adalah Brunei Darussalam, karena Brunei Darussalam itu adalah penghasil minyak bumi terbesar untuk negara di ASEAN. Oke, itu 10 jawaban pertanyaan dan pembahasan soal-soal KSM untuk IPS MTS. Ditunggu ya untuk video selanjutnya, juga akan ada 10 soal. Oke, sebelum diakhiri silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di-share atau di komen dan dibagikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.